Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan melakukan tutorial untuk pemeriksaan total protein. Seperti kita tadi bahwa total protein merupakan gabungan antara albumin dan globulin. Ya, jadi protein serum kita 60% terdiri dari albumin dan 40% adalah globulin. Albumin dan globulin disintesa di dalam hati, ya, di sel hati. Tetapi sebagian globulin dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh kita. Albumin berfungsi untuk menjaga darah supaya tidak bocor keluar dari pembuluh darah, membantu membawa obat-obatan atau zat lain melalui darah, dan penting untuk pertumbuhan serta penyembuhan jaringan. Ya, makanya protein ini disebut dengan zat pembangun. Sedangkan globulin berfungsi untuk mengangkut logam, ya, seperti zat besi dalam darah dan membantu melawan infeksi. Fungsi protein merupakan komponen selular utama yang menyusun setengah dari berat kering sel yang mempunyai peran penting dalam struktur dan fungsi organisme. Jadi protein terbentuk dari satu atau lebih polipeptida yang berperan dalam membentuk kesamaan yang spesifik. Saudara-saudara sekalian, dalam pemeriksaan total protein, sampel yang kita gunakan bisa berupa serum atau plasma, tetapi lebih kita utamakan ke serum. Kenapa ke serum? Karena pembuatan plasma dari dalam darah vena akan membentuk efek osmotik karena penambahan antikoagulan. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk pembentukan atau pembuatan plasma kita membutuhkan antikoagulan. Sehingga antikoagulan yang ditambahkan ini akan menyebabkan meningkatnya sel air di dalam sel. Air akan memasuki sel dalam plasma, ya, sehingga plasma akan menurun konsentrasinya. Ya, maka saya anjurkan untuk pemeriksaan total protein ini, albumin maupun total protein, itu kita menggunakan serum tanpa antikoagulan. Sedangkan untuk pemeriksaan yang kita lakukan, karena kita melakukan secara manual, ya, atau semi otomatik, ya, maka nanti kita akan membutuhkan bahan, ya, berupa darah yang kemudian akan kita sentrifuge untuk membuat serumnya, ya. Kemudian nanti kita butuh peralatan lain seperti clean pad atau pipet untuk mengambil serum, ya. Kemudian tabung reaksi, kemudian ada kemudian alat untuk pembacaan berupa photometer. Pemeriksaan kadar protein yang kita lakukan, ya, dalam darah dilakukan dengan menggunakan metode biuret, ya, yang dilihat dari reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida, ya, yang menghasilkan warna ungu. Jadi semakin warnanya semakin pekat, biasanya kadar protein yang ada di situ semakin tinggi. Prinsip kerja metode ini adalah persamaan warna dengan ion tembaga, di mana protein dalam serum bereaksi dengan ion tembaga dalam suasana alkalis atau basa, sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang intensitas warna sebanding dengan kadar protein. Kimia klinik hari ini kita akan melakukan pemeriksaan total protein. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu 3 buah tabung. Untuk tabung pertama digunakan untuk belangko, tabung kedua digunakan untuk standar, dan tabung ketiga digunakan untuk sampel. Kemudian kita siapkan untuk sampelnya yaitu menggunakan serum. Untuk reagennya menggunakan reagen total protein, kemudian standar, serta menggunakan yellow tip dan blue tip dan mikropipet. Untuk prosedurnya, kita pipet terlebih dahulu reagen total protein 1000 mikron dan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung.
Kemudian kita siapkan belangko. Untuk belangkonya ini tanpa ditambahi apapun. Untuk standarnya kita tambahkan 10 mikron dengan reagen standar. Setelah itu kita inkubasi reagen standar selama 10 menit. Selanjutnya kita pipet 10 mikron serum untuk sampel. Selanjutnya diinkubasi juga selama 10 menit, kemudian dibaca di spektrofotometer. Setelah 10 menit kita atur spektrofotometer. Kita atur panjang gelombangnya, yaitu panjang gelombang yang digunakan adalah 540 sampai 560. Untuk reagen belangkonya itu menggunakan reagen. Kemudian untuk aspirat vol kita menggunakan separuh pemipetan atau 500 mikron. Selanjutnya kita baca dulu water blank atau menggunakan Aquades. Selanjutnya kita baca reagen belangkonya. Selanjutnya kita tekan enter dan kita baca standarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita baca sampel. Setelah kita melakukan pembacaan di spektrofotometer, kita tinggal melakukan kalkulasi, yaitu dengan menghitung absorbensi sampel dibagi absorbensi standar dikali konsentrasi standar.